Yohanes 17 ayat yang ketiga, kita baca sama-sama ya saudara. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu. Apa yang Alkitab bilang tentang hidup kekal? Bukan surga atau neraka, saudara. Yang Alkitab bilang tentang hidup kekal adalah mengenal Dia. Artinya hari ini, kalau saudara bisa ngalamin Tuhan, bisa ngerasain Tuhan dekat, bisa menyadari kehadiran Tuhan, kamu punya hidup yang kekal itu. Amin. Hidup yang kekal itu ialah mengenal Dia. Mengenal Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan itu lebih dari segala-galanya, saudara. Dan Tuhan akan bawa kita hari-hari ini semakin mengenal Dia. Tadi saya katakan, di saat kegelapan semakin gelap, di situ terang akan bercahaya semakin terang. Saudara, firman hari-hari ini, ini yang saya rasa ya, seminggu belakangan ini. Saudara baca satu ayat aja, ayat itu kayak hidup banget dalam hidup kita. Kenapa? Karena keadaan lagi gelap banget nih. Kalau firman bilang Roma 12 ayat 2, jangan jadi serupa seperti dunia ini. Waduh, saya baru bisa ngerti nih. Orang di dunia itu, bahkan dalam terjemahan aslinya, jangan idealmu jadi sama dengan ideal orang dunia. Idealnya orang dunia itu ketakutan. Tapi ideal kita anak Tuhan, berubahlah oleh cara berpikirmu, oleh pembaharuan budimu. Saudara, saya percaya gini, tadi bagus banget ya dikatakan, kita itu harus melakukan bagian kita. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya Dia. Ya. Gereja juga, kemarin Pak Jun juga sempat WA saya. Gereja harus tetap melakukan bagiannya. Jaga kebersihan, cuci tangan. Kalau kita lagi sakit, jangan pergi ke tempat-tempat keramaian dulu. Tapi ini loh yang penting saudara, jangan lakukan itu atas dasar takut. Kita boleh berhati-hati, kita boleh bersih dan harus bersih. Tetapi jangan sampai yang jadi penasehat kita itu ketakutan. Kita harus cek, apapun yang kita lakukan hari-hari ini, pastikan jangan karena ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah kasih ketakutan. Kalau Tuhan gak pernah kasih ketakutan, jangan hidup dengan ketakutan. Gak ada ketakutan yang rohani, saudara. Karena firman Tuhan bilang ini, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita tetap harus hadapi kenyataan hari-hari ini, tapi not out of fear. Bukan dari ketakutan. Amin. Kita gak bisa bilang orang damai sejahtera kalau kita sendiri gak punya damai sejahtera. Benar gak saudara? Kita gak bisa suruh orang tenang kalau kita sendiri panik. Benar ya? Nah hari-hari ini penting. Dan perhatiin juga gini saudara. Perhatiin apa yang hari-hari ini kita dengar. Bukan berarti kita gak boleh dengar berita ya saudara. Kita harus dengar berita untuk update apa yang harus kita lakuin. Tadi pemerintah mau kita seperti apa. Tapi jangan terlalu sering dengar berita. Roma 10 ayat 17 bilang ini, iman timbul dari pendengaran. Itu enggak itu loh, enggak berhenti ayatnya. Koma, baru pendengaran akan firman Tuhan. Artinya apa? Iman yang lain juga bisa timbul dengan pendengaran kita yang lain. Kalau orang bilang, misalnya gini, orang cerita gitu ya, Pak Erwin itu gini orangnya, cerita kejelekan Pak Erwin. Nanti yang lain lagi cerita kejelekan Pak Erwin. Lama-lama iman kita timbul kepada kejelekan Erwin. Sorry ya Pak ya. Artinya apa? Kita mempercayai. Kenapa? Karena kita dengar terus yang kayak gitu. Hari-hari kalau kita dengar terus corona. Lama-lama ketakutan. Ngapa-ngapain takut. Benar gak saudara? Karena iman timbul dari pendengaran. Saudara tahu gak? Ketakutan itu adalah iman. Iya. Kenapa? Karena engkau mempercayai yang buruk akan terjadi dalam hidupmu. Benar gak? Orang takut kan percaya yang buruk terjadi dalam hidup kita. Gimana kalau nanti saya gak bisa bayar ini? Gimana kalau nanti anak saya gini? Gimana nanti kalau suami saya gini? Gimana nanti kalau istri saya gini? Benar gak saudara? Itu ketakutan. Iman kepada yang buruk. Makanya boleh dengar berita tapi jangan terlalu sering. Dikit-dikit baca WA, bukan baca Alkitab. Dikit-dikit dengar berita, bukan dengar firman. Benar gak? Ya, ini hari-hari ini penting saudara.
Kita harus perhatiin benar-benar apa yang kita mau izinkan dengar. Saya bilang gini, iman itu tidak menyangkali keberadaan masalah. Saya tahu ada masalah, tapi kita harus bersepakat dengan firman Tuhan hari-hari ini. Kita harus berdiri di atas firman Tuhan hari-hari ini. Amin. Tuhan gak mau kita takut. Tuhan mau kita tenang bersama-sama dengan Dia. Jadi jangan terus hidup di dalam semua hal yang bikin kita takut. Ya, iman timbul dari pendengaran, tapi pendengaran akan firman Tuhan. Biar hari-hari ini yang kita mau dengar itu firman. Saudara, makanya ketakutan itu gak pernah bagus. Ya, Chris Vallotton dia bilang kayak gini. Fear itu adalah is a fantastic storyteller and a better movie maker, dia bilang itu. Atau bahasa Indonesia mungkin gini kali ya. Ketakutan itu adalah pendongeng yang fantastis dan pembuat film yang lebih baik, yang paling baik. Kenapa? Karena gini saudara, kalau kita takut, ketakutan kita tuh udah kayak bikin film dulu di depan, benar nggak? Nanti kayak gini, nanti kayak gini, nanti kayak gini. Udah kejadian belum? Belum. Tapi kita tontonin terus kan? Ketakutan kita loh, bukan TV ya. Ketakutan kita itu bikin film di sini. Nanti istrimu gini loh, nanti suamimu gini, nanti kalau dia gini, terus gini, terus gini, terus panjang banget. Makanya dia itu a fantastic storyteller. Saudara mau didongengin? Didongengin sama ketakutan? Ya, dan Tuhan gak mau kita takut. Amin. Amin. Dan hari-hari ini kita harus mengenal Tuhan. Supaya apa? Kita gak takut. Amin. Inilah hidup yang kekal itu. Ialah mengenal Dia. Amin. Nah, hari ini saudara, saya mau kita belajar tentang mengenal Tuhan. Itu juga berbicara tentang apa? Rest. Sama-sama katakan rest. Siapa yang di sini capek pengen istirahat? Enak ya istirahat ya saudara ya. Jalan-jalan ke Bali seminggu enak nggak? Enak. Bener ya saudara ya. Istirahat itu enak. Dan desain Tuhan buat kita itu kita hidup dari dalam istirahat. Saudara tahu nggak, Tuhan tuh mau kita living out of rest, bukan out of stress. Stres itu bukan dari Tuhan. Stres itu bukan rancangan Tuhan. Pak, tapi masalahnya banyak. Pak, tapi kerjaan saya susah. Tetap rancangan Tuhan adalah kamu hidup out of rest, bukan out of stress. Jadi hari ini kita pulang, kita gak mau stres lagi ya. Tuhan janjiin kita rest. Kenapa rest saudara? Saudara, Kejadian 1 ayat 5. Kejadian 1 ayat 5. Kita lihat Kejadian 1 ayat 5. Hari pertama apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bilang jadilah terang. Let there be light. Saudara, Tuhan mulai semuanya dengan terang. Dalam Yohanes, perjanjian baru juga dimulai dengan terang. Apa yang dikatakan? Ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam Dia, dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Jadi hari yang paling pertama dalam kehidupan kita, ketika dunia ini masih kacau balau, belum ada bentuknya, Tuhan berkatakan terang. Saudara, saya mau bilang gini, ketika ada firman dalam hidup kita, semua akan mengambil tempat yang seharusnya. Saudara mau keluargamu baik-baik saja di tempat yang seharusnya, suamimu, istrimu, anakmu, yang pertama harus let there be light. Yang pertama harus ada firman. Dan ayat 5 bilang kayak gini. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ada yang aneh gak saudara? Ada yang etik?